Kalian tahu nggak sih, mau kalian anak IPA atau IPS, kalian nggak akan pernah bisa lepas dari fisika. Emang nggak bisa dipungkirin lagi, aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu buka pintu aja, kamu butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam ya. Biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Ya sebenarnya tinggal diputar aja gagang pintunya, terus dorong, kebuka deh. Bener sih. Tapi coba kalau aku tanya, kenapa gagang pintunya itu dipasang di ujung pintu? Hmm. Nah, biar jawaban kalian kelihatan pinter, pantengin terus video ini. Kita semua tahu, pintu punya engsel. Nah, si engsel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Dan ketika kita mau gerakin pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut. Yang artinya, kita memberikan suatu gaya pada pintunya. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam jadi berotasi disebut torsi. Kayak gaya-gaya yang lainnya, torsi juga bisa dihitung. Misalnya, kamu mau buka pintu. Semakin kencang kamu dorong pintunya, semakin besar torsinya. Dan semakin cepat pula pintu kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi, atau kita sebut dengan lengan torsi. Ternyata, semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya. Yang artinya semakin mudah benda berotasi. Kalau kamu coba buka pintu yang gagangnya ada di tengah, dengan besar gaya yang sama, pintu jadi lebih susah kebuka kan? Sehingga kamu butuh lebih besar gaya biar pintunya bisa kebuka lebih lebar. Jadi, itulah alasan kenapa gagang pintu selalu dipasang di ujung pintu. Biar kamu nggak perlu kerja keras buat buka pintunya. Cobain deh, dorong pintu di ujung pintu sama di dekat porosnya. Mana yang kerasa lebih berat? Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Kalau kamu coba dorong pintunya sejajar dengan pintu, jelas pintunya nggak bakal bergerak. Nah, gaya yang bisa bikin pintunya gerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis, torsi atau dilambangkan dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi atau L. Jadi, kalau gaya yang diberikan itu miring-miring, kamu harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Pakai sedikit trigonometri dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F sama besar sudut yang terbentuk. Misalnya, theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikali sin theta. Dan untuk gaya pada sumbu X, itu F dikali cos theta. Terus, sama kayak gaya pada umumnya, torsi juga punya arah. Bedanya, arah torsi cuma ada dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedain dengan memberikan tanda. Positif buat arah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam, dan negatif buat arah torsi yang searah jarum jam. Terus, gimana cara nentuin arahnya? Gampang banget teman-teman. Kalian tinggal putar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya kamu punya gaya kayak gini. Berarti arah torsinya adalah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena sudut yang dibentuk kalau kamu putar gayanya ke kiri lebih kecil daripada kalau kamu putar ke kanan. Nah, kalau di gerak translasi, kita tahu gaya atau F itu sama dengan percepatannya dikali massa. Masih ingat kan ini rumus apa? Benar banget. Dinamika rotasi ini masih ada analoginya sama hukum kedua Newton. Ternyata, rumus ini juga berlaku buat torsi. Torsi sama dengan percepatan sudutnya dikali momen inersia. Loh kok masa jadi momen inersia ya? Ini nih bedanya sama gerak translasi. Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin gede momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau mempercepat. Si momen inersia ini juga berhubungan sama massa. Tapi sebenarnya dia juga bergantung sama gimana massa itu tersebar.
Makin jauh massa benda dari pusat rotasinya, makin gede momen inersianya. Jadi, di gerak translasi, karena momen inersianya ini bergantung sama massanya doang, rumusnya cuma F sama dengan percepatan dikali massa. Tapi, kalau di gerak rotasi, momen inersianya sama dengan massa dikali kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi. I sama dengan M dikali R kuadrat. Sekarang aku mau bikin percobaan kecil. Kalian lihat nih, udah ada bidang miring di meja aku. Terus aku juga punya kelereng sama cincin. Kalau aku gelindingin bareng, menurut kalian siapa yang bakal menang? Ya, aku nggak mau ngasih tahu dulu jawabannya. Tapi, tentunya pertanyaan aku ini masih ada hubungannya sama torsi-torsi tadi. Torsi sama kayak gaya di gerak translasi. Sama-sama menghasilkan suatu usaha. Semakin besar torsinya, semakin besar juga usaha yang kamu lakukan pada objek. Dan usaha ini bisa merubah energi dari suatu sistem. Contohnya energi kinetik, yaitu energi dari gerakan suatu benda. Benda yang gak berotasi, semua energi kinetiknya berasal dari gerak translasinya. Tapi, kalau benda itu berotasi, sebagian energi kinetiknya itu terbentuk dari gerak rotasinya. Kalian tahu, energi kinetik untuk gerak translasi itu sama dengan setengah massanya dikali kuadrat kecepatannya, setengah mv kuadrat. Nah, karena pengaruh massa pada gerak translasi sama kayak pengaruh momen inersia pada gerak rotasi, dan kita punyanya kecepatan sudut untuk gerak rotasi, maka energi kinetik pada benda yang berotasi akan sama dengan setengah momen inersia dikali kuadrat kecepatan sudut benda, setengah I dikali omega kuadrat. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega ya teman-teman, bukan huruf W. Dan omega ini sama dengan kecepatan translasi dibagi dengan jari-jari benda. Nah, balik lagi ke percobaan aku. Kelereng dan cincin ini kan sama-sama bulat ya bentuknya. Berarti mereka sama-sama menghasilkan energi kinetik dari gerak rotasi. Tapi, apakah besar energi mereka sama? Jadinya mereka bakal sampai di bawah secara bersamaan? Yuk kita buktiin sekarang. Wah, ternyata kelereng duluan yang sampai di bawah. Kalian tahu nggak kenapa? Kelereng, kecepatan sudutnya ini lebih besar daripada cincin. Dan yang bikin kecepatan sudutnya itu lebih besar adalah karena kelereng punya momen inersia yang lebih kecil daripada cincin. Tadi udah dibahas kan, makin besar momen inersianya, makin susah suatu benda untuk ngubah-ngubah kecepatannya. Kelereng adalah bola yang padat. Jadi, massanya didistribusikan lebih dekat ke pusat rotasi. Sementara cincin, massanya ini didistribusikan ke cincinnya, karena tengahnya bolong. Sehingga, jarak ke pusat rotasinya jadi lebih jauh. Ingat kan, makin jauh massa didistribusikan, makin besar momen inersianya. Jadi, itulah kenapa kelereng bisa sampai duluan daripada cincin. Terakhir nih sebelum penutup, di gerak translasi, kita belajar tentang hukum kekekalan momentum linear, di mana total momentum linear suatu sistem besarnya akan selalu tetap atau terjaga. Nah, hukum kekekalan ini juga berlaku buat gerak rotasi, dengan nama hukum kekekalan momentum sudut. Misalnya kalau aku benturin cincin sama kelereng, momentum sistemnya akan tetap terjaga. Secara matematis, momentum sudut atau L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. L sama dengan I dikali omega. Hukum kekekalan momentum sudut ini bisa kita ilustrasikan pakai penari es. Ketika dia berputar sambil melipat tangannya, maka momen inersianya semakin kecil terhadap porosnya, sehingga putarannya semakin cepat. Sebaliknya, kalau tangannya direntangkan, momen inersia terhadap porosnya jadi lebih besar, sehingga putarannya melambat. Nah, karena penari berputar di tempat, maka resultan torsinya sama dengan 0. Sehingga, momentum sudut penari adalah kekal, atau secara matematis dapat ditulis L1 sama dengan L2. Oke teman-teman, kali ini kita udah belajar tentang cara buka pintu dari segi fisika, yaitu dengan menerapkan torsi atau momen gaya. Terus kita juga belajar gimana torsi ini berhubungan dengan kecepatan sudut suatu benda, momen inersia, energi kinetik pada benda berputar, sampai hubungannya dengan momentum sudut.
Seperti biasa, kalau kamu mau ngulang lagi materi yang belum masuk ke sini, kamu bisa klik timestamp di bawah video ini. See you!